Halo umat gambar dimanapun kalian berada, hari ini kita akan kembali mereview karya-karya yang sudah kalian kirimkan ke redaksi Artupida Review, Artu Review. Lalu jika ini pertama kalinya kalian di sini dan kalian pengen belajar gambar yang benar, kalian pengen tahu banyak soal menggambar, kalian bisa mulai dengan menekan tombol subscribe, lalu kalian aktifkan tombol belnya. Lalu jika kalian merasa video ini berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian, like video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar, kita diskusi di bawah. Silahkan tanyakan apapun seputar video ini yang kalian masih bingung, atau kalian bingung tentang gambar, tentang apapun silahkan tanyakan. Kita ngobrol-ngobrol di kolom komen, oke? Langsung aja kita akan langsung review karya pertama kalian dari Nekomato 17, mengirimkan ke Instagram yang digital painting. Ini karya sudah bagus, cuma ada beberapa hal nih yang harus ditingkatkannya. Oke, yang pertama di sini adalah tidak ada signature nih, signature-nya nggak ada. Nah, ini sebuah kesalahan karena seperti yang kita tahu, signature itu adalah sebuah brand kita ya. Kita harus memberikan signature di karya kita agar ketika orang melihat karya kita, orang jadi familiar. Oh, ini karyanya si Anu gitu. Oh, ini karyanya si Nekomato. Jadi kita harus punya brand yang khusus, seperti logo. Kayak kalian misalnya beli sepatu merek Adidas. Dari jauh pun kalian udah tahu kalau itu merek Adidas. Ya mungkin ada juga Adidas yang palsu, tapi paling nggak dari jauh ada strip 3, kalian udah tahu bahwa itu Adidas. Atau kalian lihat mobil. Ketika kalian melihat mobil dengan logo Toyota, itu kalian udah tahu pasti ini mobilnya mobil keluarga, reliable, mudah dirawat gitu, bisa diandalkan dan lain sebagainya. Jadi brand itu penting untuk artis. Jadi di sini kalian belajar personal branding. Nah, signature di sini Nekomato belum ada signaturenya. Lalu di sini matanya kurang oke ya, tapi ini sepertinya studi dari foto. Jadi Nekomato ini sepertinya ini dari foto yang distudiin, saya nggak tahu. Silahkan Nekomato komen di bawah, ini original karakter, develop dari nol atau studi. Tapi kalau untuk studi, saya sarankan ketika kalian posting di internet, pastikan kalian tinggalkan, kasih kredit, kalian itu ngambil gambarnya dari mana. Misalnya kalian studi dari foto artis X gitu, atau dari fotografer X. Pastikan kalian tinggalkan kredit, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pada suatu hari kalian sudah terkenal nih. Sudah terkenal, lalu kalian pameran karya kalian yang sudah kalian buat nih ya misalnya. Terus tiba-tiba ada fotografer yang menggambar ini, yang memoto foto ini, datang terus melihat bahwa fotografi karya dia itu dijadikan karya kalian, lalu dipajang, lalu diperjualbelikan, dan dia tidak mendapatkan sepeser pun hak dia karena dia yang moto kan. Nah, akhirnya dia protes, akhirnya jadi kasus, nama kalian tercoreng. Jadi mendingan jangan lupa tinggalkan kredit, pastikan kalian kasih kredit. Misalnya foto by siapa gitu, foto oleh siapa gitu, artis, kalian ngambil dari mana, sampaikan di situ. Kredit adalah mention orangnya bisa, atau kita sebutkan orangnya bahwa kita menghargai ini adalah karya dia yang kita gunakan untuk studi, untuk kita develop kemampuan. Nah, di sini yang perlu ditingkatkan salah satunya adalah bagian matanya ya. Nah, ini kita perlu dilihat di bagian mata. Matanya bentuknya, nah gini. Ini kesalahan pemula biasanya seperti ini. Matanya bentuknya itu simetris. Nah, itu gak bagus. Bikin mata jangan pernah bikin simetris. Bentuk mata itu gak simetris. Mata itu bentuknya seperti daun ya. Ini tips untuk kalian. Jadi tips bikin mata. Tips mata itu bentuknya jangan seperti diamond, jangan seperti ini. Ini biasanya pemula gambarnya seperti ini, jadi jelek. Mata itu bentuknya, saya sarankan bentuknya seperti ini, seperti daun. Jadi bentuknya itu gini. Nah, gini ya. Jadi bentuknya mirip jajaran genjang sebenarnya mata itu. Seperti ini. Nah, jadi ini panjang, terus ini lengkung seperti ini. Ya. Jadi di sini yang kita bisa perbaiki adalah misalnya kita zoom sedikit, kita hapus ya. Jadi di bagian atas di sini sebenarnya perlu sedikit, nah seperti ini nih, agak sedikit lurus. Terus di sini agak sedikit, nah seperti ini. Jadi bentuknya itu nggak simetris atas bawahnya, maksudnya bentuknya ya. Nah, untuk lingkarannya bulatannya sudah benar, sudah oke. Terus di bagian alis sini, alis bulu mata di sini mungkin perlu lebih sedikit tebal lagi biar cantik. Jadi di sini kalian sebagai ilustrator juga harus pinter ini ya, pinter make up. Jadi kalian harus ngerti prinsip-prinsip make up itu seperti apa. Misalnya kalian ngerti bahwa ada namanya maskara gitu. Maskara itu fungsinya untuk apa? Ada lagi misalnya lipstick itu fungsinya untuk apa? Kalian harus ngerti juga tuh, belajar. Jadi misalnya di sini cewek itu
seneng dengan matanya itu suka ditambah-tambahin tebel. Jadi ketika kalian gambar cewek yang menarik, misalnya seperti ini, kalian bisa tambahin, nah, bulu matanya nih. Jadi biar dia tertarik, biar terlihat menarik. Nah, jangan lupa di bagian bawah mata itu juga ada bulu mata. Nah, seperti ini. Jadi kalau dari jauh akan terlihat lebih menarik. Nah, seperti ini, itu kan. Jadi matanya itu harus jangan sampai matanya itu simetris bentuknya. Lalu ini ada lipetannya, oke, udah keren lipetannya ya. Sepertinya kalian senang format video seperti ini ya, review-review seperti ini. Kalau saya lihat dari apa tuh respon kalian selama ini, saya akan terus membuat video seperti ini karena menurut saya kalian sepertinya senang gitu di review seperti ini, dan saya juga enjoy bikinnya. Jadi seru. Jadi kita mutual. Saya senang, kalian suka, enak gitu. Kita belajar bersama. Nah, di sini berikutnya adalah ini matanya satu nggak usah dibuat ya, karena ya kira-kira sama, atau buat ya, buat aja deh misalnya ya. Misalnya kita buat deh brush. Nah, misalnya matanya di sini. Jadi matanya di atas ini agak lurus seperti ini, baru yang bawah itu tuh, nah, seret gitu. Jadi matanya itu tuh bagian atasnya tuh naik, terus langsung seret gitu. Jadi bukan seperti ini, tapi seret. Terus, nah, seperti ini. Ada agak panjang satu di sini. Terus ini bentuknya seperti ini. Nah, jadi mata itu seperti ini bentuknya. Ya, bukan seperti ini, bukan diamond ya. Terus kita kasih bulu mata. Jangan lupa bulu mata di bagian bawah sini juga harus ada bulu matanya. Ini sepertinya kurang ya. Nah, kita kasih kerutan. Nah, untuk alisnya kalau kalian perhatikan di sini alisnya nggak simetris. Jadi kalian perlu membuat alis itu simetris. Jadi misalnya begini. Terus di sini alisnya ini nggak ada apa ya. Jadi alisnya tuh kayak tempelan rasanya. Jadi kayak tempelan, kurang menarik. Yang harus dilakukan adalah kalian kasih bulu-bulu sedikit di pojoknya sini. Biar kayak alisnya si itu. Siapa namanya itu? Yang nyanyi meraih bintang itu siapa? Alisnya kan kayak mau nyatu gitu, kelihatan banget tengahnya sini. Saraswati, Isyana Saraswati. Nah, misalnya seperti ini, seret gitu. Jadi menarik kan? Nah, alis juga bentuknya jangan gini, kurang menarik. Bentuknya agak seret terus gini gitu. Jadi dia sempat lurus dulu, terus menurun seperti ini ya. Jadi alisnya bentuknya lebih asik gitu. Nah, ini juga harusnya ke sini nih. Ini lurus seperti ini, terus dia pelan-pelan turun. Nah, di sini ya. Kira-kira di sini. Nah, tapi otomatis ini masih banyak adjustment. Nih matanya terlalu besar. Kita kecilin sedikit misalnya. Nah, di adjust. Nah, enaknya digital seperti ini. Enaknya digital itu walaupun udah sampai level mau jadi pun kita masih bisa edit. Nah, tradisional kekurangannya di situ. Tradisional itu kita harus benar-benar preparingnya itu harus matang ya di awal. Jadi kita ketika nanti sudah masuk ke produksi, sudah masuk ke render itu nggak terlalu banyak revisi gitu. Jadi perencanaannya itu penting kalau di tradisional media ya. Dan di tradisional media juga kalian harus belajar untuk siap dengan kecelakaan gitu. Jadi kadang-kadang di tradisional media itu kita harus belajar untuk menerima kesalahan kita, lalu kita berangkat dari situ. Itu mengapa saya sangat menyarankan untuk di awal kalian coba deh belajar, jangan cuma digital doang, tapi coba kalian explore ke tradisional media. Fungsinya untuk biar kalian mindsetnya bener, kalian explore, kalian belajar untuk berimprovisasi ketika kalian melakukan kesalahan. Lalu kalian mengenal banyak media, jadi ketika kalian menggambar itu mindset kalian tuh jadi lebih dewasa menggambarnya. Lalu berikutnya matanya sudah, ini jadi kayak Isyana ya. Oke lah, tapi matanya kurang sama ya. Tapi nggak apa, ini untuk input karena saya melihatnya dua mata yang berbeda. Kalian lihatnya satu-satuan aja ya. Jadi bukan satu kesatuan, matanya kanan kiri berbeda. Nah, kesulitan membuat muka dari depan itu seperti ini pasti. Simetris kanan kirinya itu pasti susah berbeda. Makanya saya kurang suka untuk membuat kepala dari depan persis. Biasanya kalau terjadi seperti ini saya copy paste aja. Nah, kalau misalnya tradisional bagaimana? Tradisional itu tantangan sekali lagi karena kita nggak bisa copy paste. Caranya bisa kita lakukan adalah setelah menggambar kita bisa diterawang di kertasnya dibalik terus diterawang di lampu. Itu akan ketahuan tuh cacatnya.
Terus di sini berikutnya adalah yang kurang oke adalah di rambutnya ya, dari Nekomato ini. Jadi kalau kalian lihat rambutnya ini kurang dinamis. Dinamis bagaimana? Jadi kalau kalian lihat di sini apa ya, bujel. Terus di sini rambutnya muncul entah dari mana gitu ya. Rambutnya itu nggak ada alirannya. Jadi rambut itu kita harus merancang dia itu seperti alirannya itu halus seperti air gitu. Kita harus tahu dia asal dari mana, besar kecilnya, stroke-nya gitu-gitu kita harus rancang. Jadi di sini kita bisa lakukan seperti ini, misal bagian rambut mana ya? Bagian rambut sini aja. Jadi kalian bisa, nah ada runcing-runcing sedikit gitu ya. Jadi buat ujungnya ini jadi lebih runcing. Seperti ini misal. Misal di sini, nah ini rambutnya kurang asik nih. Harusnya seperti ini. Lebih flow. Contoh di sini ini kayak bujel ya, kayak tumpul. Nah, coba dibuat seperti ini lagi untuk meningkatkannya. Lalu setelah itu nggak cuma itu, rambutnya diberikan efek-efek dinamis. Jadi rambutnya jangan cuma kayak kelompok kayak gini, jadi kayak rasta ya. Rambutnya itu tuh cuma ada gerombolan-gerombolan gitu. Tapi rambut kan sebenarnya satu-satu ya. Rambut itu tuh helai demi helai gitu. Jadi kita perlu kasih helaiannya dikit nih biar lebih dinamis. Misalnya seperti ini. Nah, coba mungkin perlu. Nah, jadi lebih asik. Rambutnya terlihat mungkin sedikit acak-acakan, tapi justru ini yang membuatnya terlihat hidup ya. Nah, seperti ini. Tambahin sedikit lah, jangan terlalu banyak. Misal di sini juga boleh ditambahkan itu. Nah, dan seterusnya. Pokoknya yang rapi aja. Oke, itu dia karya dari Nekomato 17. Karyanya sudah oke. Ini keren karyanya, digital painting. Nggak tahu nih pakai software apa, tapi di sini yang bisa kita recap adalah nggak ada signature ya. Nekomato ini kurang ngasih signature. Ini penting untuk kalian ya, sekali lagi. Terus bagian matanya kurang. Matanya itu terlalu simetris bentuknya, jadi kurang menarik. Lalu bagian rambutnya perlu ditingkatkan adalah flow-nya nggak dinamis. Jadi perlu ada gede kecilnya rambut, itu perlu diperhatikan. Sama pas ujung, ini jangan sampai seperti ini. Jadi perlu diperhatikan, jangan sampai patah seperti ini. Jadi mungkin perlu diperbaiki misalnya seperti ini. Jadi lebih halus, alirannya itu lebih enak gitu ya, lebih mengalir. Jadi pelan-pelan mengecil gitu. Terus sebenarnya kalau dari sisi ini sebenarnya rambutnya kurang bervolume menurut saya. Jadi mungkin perlu nah segini. Ini kurang banyak. Jadi lebih berasa apa ya, cantiknya tuh dapet gitu kalau ada volumenya rambutnya. Nah, seperti ini. Ini kan kalau kalian perhatikan ya, mungkin referensinya seperti itu. Nekomato ini referensinya kebetulan rambutnya memang diikat ke belakang gitu ya. Tapi kalau saya biasanya suka menambahkan, jadi nggak cuma kalau studi seperti ini, saya biasanya suka tambahkan selera saya sendiri. Jadi biar lebih bagus lagi. Jadi nggak cuma sekedar nyentuh, tapi kita buat lebih bagus lagi. Berikutnya karya dari Planton Art. Nah, ini dia pakai pensil Planton Art ini. Yang jelas kalian bisa lihat di sini di Planton Art ini signature-nya nggak ada ya, signature-nya. Jadi signature tuh perlu diberikan kalau kalian gambar, sekali lagi untuk branding kalian. Biar karya kalian itu, orang mau nyolong karya kalian itu mikir 2 kali. Gitu, mikir 3 kali juga boleh. Karena iya sih memang karya tuh kalau mau nyolong ya dicolong aja gitu. Tapi ketika ada signature itu, dia akan merasa bahwa kita itu profesional, kita itu menghargai karya kita gitu. Jadi lumayan sedikit mengurangi lah gitu. Tapi kalaupun dicolong ya nggak apa-apa, biarin aja dicolong. Nanti begitu habis dicolong tinggal kita ramein, tinggal kita viralin, nama kita jadi terkenal gitu kan. Nah, nama dia tercoreng. Makanya jangan nyolong ya, jangan nyolong gambar. Nanti dibikin terkenal sama umat gambar. Oke, berikutnya nih kiriman umat gambar Planton Art. Nah, jadi di sini adalah nggak ada signature pertama. Yang perlu ditingkatkan ya, signature nggak ada. Lalu berikutnya Planton ini mengirimkan gambarnya itu kurang bagus sebenarnya. Jadi miring-miring. Nah, saya sarankan kalau kalian mau mempresentasikan sebuah karya, itu fotonya dengan yang bagus. Jadi kalaupun misalnya kalian harus memfotonya seperti ini, mungkin kalian perlu dikasih misalnya kalian jangan lupa misalnya ya,
tambahkan pensil di sini misalnya. Jadi lebih ada hiasannya, lebih ada efek-efek lain. Kalau makanan tuh ada garnishnya gitu, masih ada penghapusnya. Jadi memang ini bukan foto presentasi karya jadi, tapi ini proses WIP. Ini kayak dokumentasi karya. Kalau kalian membuat seperti ini, ada kopi di sini gitu ya, ada botol kopi. Jadi kalian motonya tuh kayak seolah-olah lagi di meja. Nah, di sini kalau tujuannya untuk mempublish karya, bahwa ini adalah karya yang publish, itu mungkin kalian perlu motonya itu tegak lurus. Apalagi ini karya dengan menggunakan pensil. Pensil itu amat sangat sulit untuk difoto. Mengapa? Karena permukaannya mengkilat. Gambar yang ketika kita menggambar dengan pensil, maaf tadi salah. Ketika kita menggambar dengan pensil itu, ketika pensilnya sudah mulai tebal, itu dia sangat sensitif cahaya. Jadi hati-hati dengan arah cahayanya. Fotonya harus dengan benar, arahnya dengan benar. Jadi mungkin kita perlu foto berkali-kali sampai menghilangkan efek seperti ini nih. Ini efeknya mengkilat seperti ini gara-gara salah pencahayaan. Jadi perlu dipikirkan itu ya. Karena banyak begini nih. Banyak ilustrator-ilustrator yang gambarnya udah bagus, karyanya udah oke, tapi sayangnya presentasi art, cara dia mempresentasikan, cara dia memfoto artnya itu nggak bener. Jadi kita harus paham di sini adalah memajang karya itu juga merupakan bagian proses berkarya. Jadi itu bukan proses terpisah ya. Habis menggambar itu bukan selesai begitu aja. Kita juga harus membuat gambar itu enak untuk dinikmati orang lain. Jangan asal udah selesai ya udah gitu, tugas kita selesai di situ. Enggak. Tugas seorang ilustrator adalah menggambar, sekaligus kita harus punya tugas untuk bagaimana karya yang sudah bagus ini bisa dinikmati orang lain dengan bagus juga gitu. Jadi jangan sampai makanannya enak, kalian beli makanan mie ayam enak, tapi disuguhinya di atas, misalnya di atas meja, nggak pakai piring gitu, misalnya mie ayam gitu ya, ditaruh gitu aja. Kan mie ayamnya padahal enak gitu, tapi makannya di atas meja langsung tanpa ada piring gitu kan. Terus nggak ada sendok, jadi kalian makannya kayak ayam dipatuk-patuk gitu mie ayamnya, kan nggak enak gitu. Jadi orang juga males makannya gitu. Begitu pula dengan gambar. Habis kalian gambar, coba kalian pikirkan bagaimana kalian uploadnya di Facebook atau di Instagram atau di platform-platform yang lain. Cari angle-angle yang bagus, kasih hiasan di sekitarnya gitu. Kalian coba bikin eksperimen. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalian lihat deh, nanti dari karya-karya itu yang kalian publish, yang kalian pajang, mana yang mendapatkan respon paling bagus dari fans kalian, dari orang yang melihat karya kalian, dari penikmat karya kalian. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh ternyata orang yang menyukai karya saya itu lebih suka kalau karya saya itu difoto dengan cara seperti ini gitu. Mungkin kalian seperti yang tadi saya bilang, kalian bisa taruh pensil di situ, bisa taruh remote AC, kunci motor, atau pensilnya atau kopinya taruh situ, atau cat-catnya, jadi lebih artistik gitu. Kalian bisa atur di situ, jadi lebih bagus. Eksperimen aja, jangan takut. Setiap karya upload coba dieksperimenin gitu ya. Jadi ini saya sarankan untuk fotonya coba lebih lurus saja. Terus coba diperhatikan sinarnya, karena di sini mantulnya jadi merusak karya ya, pantulan sinarnya. Lalu berikutnya di sini gambarnya kurang selesai ya, kalau saya lihat belum selesai tapi sudah dikirim. Biasanya kesalahan pemula kayak gitu, karena terlalu bersemangat mungkin ya. Jadi terlalu bersemangat, baru jadi dikit langsung wah ini kayaknya udah selesai nih, langsung diupload seperti itu. Nggak masalah, no problem. Yang penting upload, yang penting rajin upload, yang penting rajin melakukan perbaikan, yang penting rajin improvement, rajin melihat-lihat karya yang bagus, rajin berkarya. Terus rajin nonton video Artopida gitu, subscribe gitu ya. Sama rajin memantau Instagram Artopida, karena di situ saya sering share-share banyak inspirasi ya sama ilmu-ilmu tentang seputar menggambar. Oke, jadi agak pilek nih gara-gara AC-nya. Bentar ya. Oke, itu dia karya dari Planton Art. Inputnya tadi saya recap, signature-nya nggak ada, lalu presentasinya kurang, karena di sini ada pantulan sinar yang mengganggu sebenarnya. Terus gambarnya perlu lebih selesai deh lain kali, diselesaikan dulu. Lebih apa ya? Lebih terisi gitu, lebih padat, lebih matang, karena di sini banyak ruang-ruang kosong yang belum selesai nih, kayak di sini, di sini belum selesai. Oke, itu dia video hari ini. Jangan lupa kalian subscribe, share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini berguna buat kalian. Lalu komen, kita diskusi, kalian tanyakan pertanyaan, misalnya kalian ada pertanyaan, dan pastikan kalian nonton video yang lain, karena saya sudah share banyak video tentang seputar gambar. Dan kalau misalnya kalian pengen direview, pastikan kalian follow Instagram saya.
Nanti di situ saya akan kasih pengumuman bagaimana caranya biar karya kalian bisa direview di Art2 Review. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap menggambar dan salam umat gambar.